Menurut Bapak gimana sih pendapat Bapak mengenai sekolah online saat ini? Mengenai saya online yang saat ini begini, mengurangi banget dari ekonomi saya. Soalnya anak saya kan pendidikan, satu SMA, yang dua nilai kuliah. Oh, udah Ini kuliah. mengurangi banget soalnya pendidikan ekonomi saya begini. Apalagi sekarang orangnya anak-anak pada nggak pernah jajan, orang ekonominya makin mengurangi banget nih, gitu. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Ada nggak sih menurut Bapak perbedaan antara sekolah offline dan online? Oh, perbedaan sekolah online mah jauh banget. Soalnya anak sekolah sekarang mah kalau sekolah di rumah ambil tidur, ambil makan apa, gak pendidikan segala-galanya kayak di sekolahan itulah. Kalau di sekolahan kan mengurangkan jelas pendidikannya kan jelas. Kalau di rumah mengurangi banget pendidikannya, jalan-jalan mana tiduran lah. Kalau begitu sekolahnya, Kekurangan dari sekolah online ini gimana? ya kekurangannya jauh banget lah daripada yang dulu online sekarang. Soalnya kalau online itu kan dari ekonomi keuangan, kalau punya kalau nggak punya gimana terpaksa beli gitu, beli pulsa gitu Iya, duit benar ya. gitu. Kendalanya ya ada banyak banget kendalanya. Mau kesini nggak boleh, mau keluar nggak boleh gitu, mau ke rumah teman juga nggak boleh, harus di rumah saja gitu, nggak boleh kemana-mana. Ini kan harus di rumah saja gitu. Baik, dengan Ibu siapa? Gumul Bu, dari mana, Bu? dari Klaten. Klaten. Oh ya, Bu. Pertanyaannya, Bu, saya pengen nanya-nanya dikit bentar, Bu. Ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang sekolah online, Bu? Sekolah online itu ini apa? Banyak biaya buat beli pulsa. Bisa Eh, terus anaknya juga males-malesan. Malesan. Ya. ada nggak perbedaan antara sekolah online dan offline menurut Ibu? Beda, kalau sekolah masuk sekolah kan rajin. Kalau online kan males-malesan, tidur-tiduran belajarnya. Sambil main game berarti juga kadang-kadang, Bu. Ya. Ya? Ada nggak sih, Bu, kekurangan dari pendidikan daring? Ya, Kekurangan dari pendidikan online? ya kurang. Kurangnya Kayak gimana, Bu, ya? Nggak kayak masuk sekolah. Kayak nggak sekolah. Pendidikannya kan lain. Iya, Ya, ada olahraga dari rumah, ya. Iya, kalau dari rumah kan lain. Menurut Ibu, pendidikan daring ini efektif nggak? Kalau menurut saya enggak. Kenapa tuh nggak, Bu? Ya enakan masuk sekolah. Sekolah ya. Jadi kayak bisa ketemu teman langsung, Bu, Iya, ya? bisa ketemu langsung sama teman-teman. Kalau online kan cuma di rumah doang Ya, ya. di rumah doang sama tidur-tiduran males. Iya. Oke, boleh perkenalan, Dek. Namanya siapa? Nama saya Raisya Putri Andini Asalnya dari mana? dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya mau tanya-tanya nih tentang pendapat Ade. Bagaimana pendapat Ade mengenai sekolah online? Kalau pendapat saya sih biasa aja lah, nggak repot juga, cuman kendalanya ya kurang paham aja sama pelajaran nanti. Karena kan lewat online, YouTube. Kekurangan dari pendidikan online. Kalau kekurangannya sih ya cuman ya banyak yang kurang paham aja. Kalau misalnya kayak pelajaran matematika, bahasa Inggris, kan jadinya lewat Google, nggak dijelasin secara langsung, cuma lewat YouTube. Iya, merasa jenuh nggak, Ade? Kalau jenuh sih enggak. Enggak ya? Menurut Ade nih, ya ada nggak perbedaan antara sekolah offline dan dan online? Ada perbedaannya. Apa tuh? Kalau offline kita kan langsung dijelasin secara langsung, lebih jelas, lebih paham, lebih ngerti lah gitu. Baik, nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Agus. Pak Agus. Iya. Bapak Agus, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak mengenai sekolah online?
Kalau di sekolah online ya, itu sebenarnya itu untuk jenjang untuk mendidik karakter dari anak siswa tersebut itu jauh kurang. Kita lihat perkembangan aja, kita coba kamu tegur anak-anak sekarang, pasti tidak sesuai dengan attitude atau perilaku sesuai dengan anak sekolah. Terus Pak, menurut Bapak apa sih perbedaan antara sekolah offline sama online ini? Kalau online itu tidak ada guru ya, Ya. yang ada cuma sistem Google ya, dan juga orang tua. Orang tua kan terbatas untuk mendidik anaknya kan terbatas, dan kita kan menyerahkan anak kita untuk dididik sama orang yang sudah mempunyai pendidikan lebih tinggi untuk mempunyai pengalaman untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Oh, Ya, lebih baik pendidikan secara tatap muka. Cuma dalam kondisi begini ya, mau gimana lagi sebagai orang tua? enakan lebih tatap muka ya Lebih Pak? tatap muka. Ya. Terus menurut Bapak ada nggak sih Pak kendala tentang fasilitas pendidikan daring ini? Kendalanya sih memang kalau dari segi ya mohon maaf ya, orang yang tidak mampu mungkin dari jaringan internet ya. Kalau kita kan yang di rumah sekarang udah masang wifi, jadi mungkin tidak ada kendala. Cuman kendalanya tadi saya sampaikan bahwasanya untuk bahan pertanyaan nanti kalau ada anak yang menanyakan tentang masalah pelajaran, kemungkinan orang tua tidak mampu menjawab sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan tersebut. Gitu. Kalau Cukup sulit juga ya Pak iya, kalau lebih guru kan lebih jelas, ya? lebih jelas ini penerangannya. Lalu menurut Bapak pendidikan daring ini efektif nggak sih Pak menurut Bapak? Ya selama pandemi ya dibilang efektif, saya bilang tidak efektif. Kenapa? Ya tadi saya bilang tadi, anak tuh belajar bukan belajar secara secara ilmu yang dapat dari guru ya. Sekarang belajar dari sistem Google. Iya. Semua pertanyaan Google pasti akan dijawab dengan sesuai dengan pertanyaan yang baku kalau Google itu ya. Kalau umpamanya guru kan, setiap guru pasti ada pertanyaan yang Bisa nanya secara langsung, tapi jawabannya antara satu guru pasti berbeda. Gitu. Ibu dengan namanya siapa Bu? Ibu Nurita. Nurita. Asal Jakarta ya Bu? Iya, betul. Nah, menurut Ibu ini peran Ibu sebagai guru efektif nggak Bu untuk online ini Bu? Sedangkan kan murid-murid itu sering jenuh gitu. Terkendala. Atau nggak paham. Ya. Gimana itu? Efektif kalau memang anak-anaknya anak-anaknya itu memang sudah biasa ya kan, dan fasilitasnya lengkap ya kan, kalau anaknya seperti itu dan anaknya juga mau belajar ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang kurang ya itu tidak efektif. Kalau untuk Zoom-nya hanya separuhnya saja ya, tidak semuanya ikut Zoom. Iya ya, itu kan terkendala dari orang tuanya juga ya, kuota dan segala macamnya ya kan. Kalau sekolah sudah mempersiapkan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tatap muka ya, misalnya untuk tempat cuci tangan sudah disiapkan, sabun cuci tangannya juga ya, itu juga sudah disiapkan. Untuk kuota kemarin itu kan juga ada sumbangan dari pemerintah juga ya, ada apa yang kuota gratis itu ya dari Telkom ya kan, sudah ada juga. Dari sekolah juga waktu pertama-tama kita juga sudah memberikan bantuan kuota untuk anak-anak yang memang membutuhkan gitu. Ada juga yang HP-nya ya, kalau sekarang ini udah HP-nya itu kadang hilang atau rusak gitu ya. Nah itu kita siapin dengan kita malamin di sekolah, bisa kita siapkan komputer gitu.